Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab Yakobus, ya, yang hampir dibakar oleh Martin Luther. Ya, kitab Yakobus yang hampir dibakar oleh Martin Luther. Martin Luther yang tokoh gereja yang melakukan gerakan protes dan akhirnya melahirkan Kristen Protestan itu, Pak. Iya, hampir dibakar. Loh, kenapa kitab Yakobus itu hampir dibakar oleh Martin Luther? Padahal dia tokoh yang sebut saja melakukan gerakan memprotes ajaran yang tidak benar. Tapi dia hampir membakar kitab Yakobus. Jadi begini, kitab Yakobus ini dipercayai ditulis oleh Yakobus yang disebut-sebut sebagai saudara kandung Yesus Kristus. Anda bisa lihatlah mengenai Yakobus ini di Matius 13 ayat 55 dan juga di Markus 6 ayat 3. Oke, Yakobus awalnya kalau kita lihat di Yohanes 7 ayat 3 sampai 5 bukan orang percaya. Oke. Nah, dia baru menjadi orang percaya ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Anda bisa lihat di Kisah Rasul 1 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 7 dan Galatia 1 ayat 19. Oke. Kemudian setelah itu dia menjadi gembala bagi gereja Yerusalem dan dianggap sebagai pilar bagi jemaat mula-mula. Anda bisa lihat ini di Galatia 2 ayat 9. Oke. Nah, banyak ahli yang mengatakan surat Yakobus atau kitab Yakobus ini kemungkinan besar merupakan bagian paling awal dari Perjanjian Baru yang kemungkinan besar dituliskan pada tahun 45, justru sebelum konsili pertama di Yerusalem yang diadakan tahun 50. Nah, Yakobus ini mati sebagai martir sekitar tahun 62 menurut catatan sejarawan Yosefus. Nah, beberapa pakar menganggap surat Yakobus atau kitab Yakobus ini dituliskan sebagai respon bagi interpretasi yang salah atas pengajaran Paulus terkait iman. Jadi pengajaran Paulus tentang iman ternyata banyak disalah interpretasikan, disalah mengerti. Ajarannya benar tapi disalah mengerti ajaran Paulus ini mengenai iman. Nah, pandangan ekstrim atas ajaran Paulus misalnya menyatakan bahwa iman kepada Kristus itu membebaskan orang Kristen dari semua hukum Taurat, baik yang terikat hukum sekuler maupun hukum moral. Gitu ya. Jadi singkatnya gini deh. Ajaran Paulus yang benar itu, yang bagus itu tentang iman disalah mengerti seakan-akan kalau orang sudah jadi Kristen, kalau sudah punya iman kepada Kristus, dia dibebaskan dari hukuman moral yang terkait dengan hukum Taurat. Ya enggak dong harusnya, tapi ini orang salah interpretasi, ya. Surat ini khususnya ditujukan untuk orang Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana pada waktu itu. Anda bisa lihat di Yakobus 1 ayat 1. Nah, menariknya Martin Luther yang mencetuskan gerakan akhirnya melahirkan aliran Kristen Protestan menolak pengajaran dalam surat ini dan menyebut kitab Yakobus ini sebagai Epistle of Straw alias surat jerami yang layak dibakar gitu.
nggak ada gunanya nih ayat kitab ini gitu ya. Seakan-akan nggak bener nih gitu ya. Martin Luther gagal memahami kalau pengajaran Yakobus mengenai perbuatan baik itu melengkapi, justru melengkapi, bukan bertentangan dengan pengajaran Paulus terkait iman yang menyelamatkan. Justru Yakobus ini melengkapi ajaran-ajaran Paulus. Nah, Paulus menekankan pembenaran oleh Allah. Seakan-akan kalau kita beriman, kita dibenarkan oleh Allah. Betul. Sementara Yakobus menekankan soal perbuatan baik sebagai apa? Buah dari pembenaran itu. Jadi kalau Anda sudah dibenarkan oleh Allah, tapi Anda tidak kunjung melakukan perbuatan baik, ya Anda sebenarnya enggak benar-benar beriman, kurang lebih begitu, ya. Yakobus menulis kepada orang Yahudi untuk menguatkan mereka supaya mereka tetap bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Nah, Yakobus menekankan kalau perbuatan baik itu secara alami akan timbul. Sekali lagi ya, Yakobus itu menekankan bahwa perbuatan baik itu akan muncul atau timbul secara alami dari orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang benar-benar sudah dipenuhi Roh Kudus, maka perbuatan baik itu otomatis secara alami timbul. Nah, dengan kata lain, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus jangan diharapkan melakukan perbuatan baik. Mulai nangkap ya? Justru ia mempertanyakan apakah seseorang sudah memiliki iman yang menyelamatkan jika buah roh tidak terlihat sama sekali. Sekali lagi, dia justru mempertanyakan apakah seseorang itu benar-benar sudah memiliki iman yang menyelamatkan jika buah roh itu tidak terlihat sama sekali di dalam kehidupannya. Ini justru hampir sama dengan ajaran Paulus di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengenai buah roh. Jadi tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Ya. Nah, di sini Yakobus ini, misalnya kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, ia mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Ya, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Yakobus menekankan imannya itu bisa diperlihatkan dari apa yang dia perbuat. Sebagai bukti dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ini benar dong, nggak ada yang salah dong. Ya kan? Nah, jadi dengan kata lain, surat Yakobus atau kitab Yakobus itu menegaskan iman itu seharusnya berjalan beriringan dengan agama sejati, seiring dengan iman sejati, seiring dengan hikmat sejati. Ya. Jadi isi surat ini merupakan, kalau kita teliti benar-benar, materi yang sama dengan khotbah Yesus di bukit yang dituliskan di Matius 5 sampai 7. Jadi di mana ayat Yakobus dikatakan bertentangan? Tidak dong. Malah sesuai dengan khotbah Yesus di bukit. Ya. Nah, Yakobus ini menulis kitabnya itu dimulai dengan tanda-tanda dari para pelaku iman. Iya. Di pasal kedua dan awal pasal ketiganya, ia membahas soal keadilan sosial dan iman yang dibuktikan melalui apa? Perbuatan. Jadi kalau ada orang
bilang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Betul, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita berbuat baik kayak apapun, orang mati langsung masuk neraka karena tidak ada yang menebus dosa. Betul, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi kalau itu dipakai untuk bilang, orang Kristen, lu berbuat baik percuma karena perbuatan baikmu tidak menyelamatkan, itu keliru. Justru perbuatan baik itu merupakan bukti bahwa kita punya iman yang benar, bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan memakai kata-kata, "Allah, kamu berbuat baik supaya masuk surga ya, berarti kamu nggak percaya ya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu." Terus Anda maksudnya orang Kristen boleh berbuat seenak-enaknya? Ya enggak lah. Justru orang Kristen harus membuktikan kehidupannya itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan beriman yang benar dari perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan secara otomatis. Ya kalau dia kehidupannya nggak pernah melakukan perbuatan yang baik, selalu menyakiti orang, memfitnah orang, mencelakakan orang, mencuri, menipu, dan segala macam, artinya dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak memiliki iman yang benar. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan dibulak-balik bahwa Yakobus itu salah. Nggak betul itu. Ya. Astaga, ya. Yakobus menyatakan bahwa beberapa teguran kepada orang kaya, ya, yang menyombongkan diri, ya, dan mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, dia memberikan teguran juga. Jadi betul, perbuatan baik tidak menyelamatkan, sebab kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman, semua orang langsung masuk neraka, gitu ya. Nah, tetapi Yakobus juga memberikan teguran kepada orang kaya yang menyombongkan diri dan mereka yang juga yang suka mengandalkan dirinya sendiri. Tetaplah kita harus perlu bantuan atau bimbingan Roh Kudus. Ya, dia mengakhiri suratnya atau kitabnya itu dengan menguatkan orang-orang Kristen untuk bersabar dalam penderitaan, mendoakan dan mengasihi satu sama lain. Ya, dan memperkuat iman dalam persekutuan. Itu bagian akhir dari kitabnya, ya. Jadi kesimpulannya, kitab Yakobus ini menyatakan hubungan yang jelas antara iman dan perbuatan baik. Anda nggak bisa mengklaim Anda beriman, tapi dalam kehidupan Anda tidak pernah melakukan perbuatan baik. Jangan dibalik ya, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Maksud lu, nggak usah berbuat baik, otomatis masuk surga? Ya enggak lah. Perbuatan baik itu adalah bukti Anda memiliki iman yang benar. Udahlah, begitu saja gitu ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa iman Anda itu harus dibuktikan. Ya, dengan apa? Dengan munculnya perbuatan-perbuatan baik yang menyatakan diri Anda memang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi surat atau kitab Yakobus ini menantang setiap orang Kristen untuk tidak hanya cakap dalam berkata-kata, tetapi juga cakap menjadi pelaku firman. Nah, sambil menjadi pelaku firman, tentu saja diikuti pertumbuhan yang terkait dengan pengetahuan atas firman Tuhan, ya. Jadi Yakobus mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada tahap itu saja, ya. Wah, pokoknya saya sudah kenal Tuhan Yesus. Oh, enggak, buktikan. Gitu ya. Jangan hanya cuman pinter lo kata-kata, bahkan pinter kamu menghafal ayat-ayat Alkitab, tapi Anda tidak menjadi pelaku firman, ya. Jadi surat ini mengecam pemikiran bahwa seseorang bisa menganggap dirinya sebagai orang Kristen, ya. Jadi dia mengecam nih ya, orang yang menganggap dirinya sudah orang Kristen tapi hidupnya penuh dosa atau hidup di dalam dosa, dan dia mengecam itu. Maka dari itu orang yang ngaku Kristen tapi hidupnya masih di dalam dosa terus, sama sekali nggak ada perbuatan baik, lah apalagi itu, dia mengecam itu, ya. Apalagi yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran.
Jadi iman seperti itu menurut Yakobus mati, ya. Nah, itulah iman yang dipegang oleh para iblis yang percaya dan gemetar itu. Kan ada katanya, iblis juga percaya tapi gemetar. Iya dong. Nah, itulah iman iblis gitu, yang cuman percaya gitu tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik karena bimbingan Roh Kudus. Ya. Nah, iman seperti inilah yang tidak menyelamatkan, ya, karena iman si iblis itu, ya, karena tidak dibuktikan dengan perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman sejati, ya. Jadi sekali lagi, perbuatan baik betul bukan syarat keselamatan. Keselamatan itu hanya dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua orang begitu mati langsung masuk neraka karena tidak ada penebusan dosa. Betul, perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan, tetapi merupakan apa? Buah dari keselamatan. Jadi, Anda sebagai orang Kristen dibuktikan dengan perbuatan baik Anda. Kalau Anda ngaku orang Kristen tapi tidak pernah melakukan perbuatan baik, pada dasarnya Anda bukan orang Kristen. Udah, simpel aja seperti itu. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.